Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang dan kita masuk dalam segmen Fact Check. Pemirsa, Indonesia masuki babak baru dalam perjalanan menuju kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan bahan bakar minyak jenis baru yaitu B50 di res area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Peluncuran ini menandakan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mengimplementasikan biodiesel dengan kandungan 50% secara nasional. Ini adalah sebuah pencapaian yang tidak hanya bersifat teknologis tapi juga sangat strategis bagi ketahanan energi bangsa. Berbagai fakta menarik akan kami sajikan dan mari kita cek bersama berikut ini. Pemirsa, untuk pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah apa itu B50? Jadi secara teknis B50 adalah bahan bakar biodiesel yang merupakan campuran dari 50% FAME atau fatty acid methyl ester, yaitu biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50% minyak solar atau diesel fosil. Angka 50 pada penamaan B50 menunjukkan persentase kandungan biodiesel nabati dalam campuran bahan bakar tersebut. Program ini merupakan kelanjutan dari mandatori biodiesel yang sudah berjalan sejak program B20, B30 hingga B40. Dengan peluncuran B50, Indonesia resmi menjadi pionir implementasi biodiesel 50% di dunia. Dasar hukumnya apa? Dasar hukum pelaksanaan program ini tertuang dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati serta Keputusan Menteri SDM. Mandatori pencampuran biodiesel 50% ini resmi berlaku sejak tanggal 1 Juli 2026. Jadi pemirsa, sebelum diluncurkan secara nasional, B50 telah melalui rangkaian pengujian komprehensif tepatnya sejak awal tahun 2025, mulai dari uji laboratorium, kemudian juga ada uji penggunaan langsung pada mesin diesel, di mana pengujian dilakukan pada 6 sektor pengguna, mulai dari otomotif, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, dan juga kereta api. Untuk hasil sementara menunjukkan B50 aman digunakan dan memenuhi aspek kriteria dan juga kinerja serta kompatibilitas bagi berbagai aplikasi mesin diesel. Kita beralih ke slide selanjutnya. Jadi pemirsa, tadi saya sempat paparkan sedikit terkait dengan peta transisi dan ini untuk lebih lengkapnya pemirsa. Jadi di tahap awal implementasi B50 ini tidak dilakukan secara serentak, melainkan secara bertahap mengikuti peta jalan yang memang sudah disusun oleh Kementerian SDM. Tahapannya ini dimulai pemirsa dari program B40 yang sudah berjalan lebih dahulu, kemudian akhirnya memasuki masa transisi di bulan Juli hingga September 2026 sebelum akhirnya B50 ditetapkan secara penuh atau 100% pada Oktober 2026. Apa yang dilakukan selama masa transisi? Jadi di masa transisi ini Badan Usaha BBM diberikan kelonggaran hingga 30 September 2026 untuk bisa menghabiskan sisa stok biodiesel dengan spesifikasi B40. Kemudian lebih lanjut, Kementerian SDM juga akan melakukan evaluasi pelaksanaan B50 secara berkala setiap 3 bulan. Ini penting pemirsa, evaluasi 3 bulan sekali untuk bisa memastikan implementasi berjalan sesuai dengan kesiapan infrastruktur dan juga pasokan bahan baku di lapangan. Pendekatan bertahap ini sejalan dengan strategi besar pemerintah menuju net zero emission pada 2060 dengan memastikan setiap tahapan dapat diterapkan secara realistis sesuai dengan kapasitas bahan baku, infrastruktur, pembiayaan, dan kesiapan sektor pengguna. Kita beralih, kita akan sama-sama cek kira-kira apa sih manfaat dari implementasi B50. Nah pemirsa, di sini ada 4 yang sudah kami jabarkan. Kalau misalnya kita lihat dari sisi ekonomi dan juga lingkungan, implementasi B50 diproyeksikan memberikan dampak yang sangat signifikan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan program ini diperkirakan bisa menghasilkan penghematan devisa negara hingga sekitar 170 triliun rupiah. Ini artinya ada peningkatan loh pemirsa apabila kita bandingkan dengan devisa B40 di tahun 2025 yang tercatat 133,3 triliun rupiah. Untuk penghematan ini didorong oleh berkurangnya impor solar secara signifikan.
Kemudian kalau misalnya dari sisi industri sawit, B50 ini diproyeksikan bisa meningkatkan nilai tambah CPO dari tadinya 20,92 triliun rupiah menjadi sekitar 23,49 triliun rupiah. Kebutuhan akan CPO untuk program ini juga meningkat dari sekitar 15,2 juta ton menjadi 17 juta ton. Ini diyakini bisa memberikan kepastian pasar bagi petani sawit di tengah fluktuasi harga CPO global. Kemudian bagaimana dengan sisi ketenagakerjaan? Kalau misalnya di sisi ketenagakerjaan pemirsa, penyerapan tenaga kerja ini diproyeksikan juga akan meningkat sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi sekitar 2,1 juta orang dengan implementasi B50. Sementara terakhir, kalau kita lihat dari sisi lingkungan, program ini diperkirakan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga menyentuh 46 juta ton CO2 pada tahun 2026. Kita beralih ke slide selanjutnya. Pemirsa, tentu di balik sederet manfaat tersebut pemerintah menegaskan ada sejumlah komitmen untuk menjaga keberlanjutan program ini. Untuk komitmen yang pertama adalah terhadap sawit berkelanjutan dengan memastikan peningkatan permintaan CPO untuk biodiesel tidak mengorbankan prinsip keberlanjutan industri sawit nasional. Kemudian adalah yang kedua, komitmen distribusi yang merata. Ini agar pasokan B50 bisa diakses di seluruh wilayah Indonesia tanpa adanya terkendala infrastruktur. Pertamina sendiri telah memastikan kesiapan infrastruktur untuk menyalurkan B50 secara bertahap ke seluruh SPBU. Kemudian ketiga, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga ketersediaan dan keamanan pasokan minyak goreng, mengingat peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel berpotensi bersinggungan dengan kebutuhan konsumsi dalam negeri. Kemudian yang keempat menjadi komitmen pemerintah adalah akan dilakukan kolaborasi lintas industri dan menjadi kunci utama dari keberhasilan program ini. Mengapa? Karena pelaksanaan B50 melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, badan usaha energi, asosiasi industri, akademisi, bahkan hingga pemilik teknologi. Jadi dukungan juga datang dari pelaku industri otomotif dan juga pengumpul bahan baku energi terbarukan yang melihat program ini sebagai langkah strategis untuk bisa memperkuat ketahanan energi nasional. Pemirsa, kita akan sama-sama lihat ini juga ada pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika meluncurkan B50 di rest area kilometer 57 ini. Pemirsa, disebutkan oleh Presiden bahwa peluncuran B50 ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Tentu kemandirian energi menjadi komitmen dari pemerintah Indonesia. Sehingga pemirsa, dari rangkaian penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa peluncuran B50 ini Indonesia tidak hanya mengukuhkan posisi sebagai pionir biodiesel dunia, tapi juga memperkuat langkah menuju kemandirian energi yang berkelanjutan di masa depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.